Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Syaudillahi alhamul Fatihah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah di subuh Ahad yang penuh berkah. Kita bisa kembali hadir di tempat kita yang mulia dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, dosa saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan halaman 85 ya. Wa'lam annaka la tasilu ilal qiyami bimtisali ma faradallahu alaika min ta'atih wajtinabi ma haramallahu alaika min ma'siyatih. Kata Abdullah Al-Awi Al-Haddad, ketahuilah olehmu hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, annaka sesungguhnya engkau yang ingin menjalani jalan akhirat, jalan akhir hidup kita, jalan puncak kehidupan kita di akhirat nanti. La tasilu ilal qiyami, kamu tidak akan pernah sampai, kamu tidak akan sampai memperoleh ilal qiyami, untuk melaksanakan, untuk mematuhi sesuatu, bimtisali ma faradallahu alaika, seperti apa yang Allah fardukan kepada engkau, min ta'atihi, dengan taatnya kepada Allah, wajtinabi, dan menjauhkan, ma haramallahu alaika, apa yang Allah haramkan kepadamu, min maksiyatihi, berupa maksiat kepada Allah. Wa ilal amali, dan kamu juga tidak akan sampai kepada hadrat Allah, bima syara'allahu laka minan nawafil, dengan apa yang disyariat kepadamu dengan memperbanyak salat-salat sunnah, allati tuqarribuka ila zulfa, yang mendekatkan engkau kepada Allah, zulfa, dengan kedekatan yang kuat. Illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu. Puncaknya itu illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu. Bisa tak kita ini menjalankan perintah Allah? Bisa tak kita ini menjauhkan larangan-larangan Allah? Bisa tak kita ini menjalankan sunnah-sunnahnya tanpa dengan ilmu? Tidak bisa. Ya.
Makanya sering kita ulang-ulang, beribadahlah dengan ilmu. Jangan beribadah dengan nafsu. Orang kalau beribadah dengan nafsu, syaitan itu. Tapi kalau orang beribadah dengan ilmu, itu roh ilahi namanya. Ya. Jadi orang tidak sampai kepada makam yang tinggi dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah dan melaksanakan sunnah-sunnahnya kecuali bil ilmi, dengan ilmu. Salat dengan ilmu, mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi. Seorang musalli harus paham mana rukun qawli, mana rukun fi'li, mana rukun qalbi dalam salat. Belum lagi sunat abadnya, sunat hayatnya. Kalau tidak paham itu, sulit salatnya sempurna. Salat tapi tidak sempurna. Ibadah tapi tidak sampai. 10 tahun ibadah tapi tidak ada rasa. Rasa nikmatnya tidak ada. Baca Quran tapi tidak ada rasa. Berzikir tapi tidak ada rasa. Ya, karena tidak punya ilmu. Maka di sini Abdullah Al-Awil Haddad menjelaskan, beribadahlah dengan ilmu. Ya, beribadahlah dengan ilmu. Maka menuntut ilmu itu fardu ain. Mau tidak mau. Ya. Illa bi'ilmi fa'alaika bi'talabih, maka mesti bagimu menuntut ilmu. Jadi puncaknya illa bi'ilmi fa'alaika bi'talabih, itu puncaknya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qala 'alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Pertanyaannya, ilmu yang mana? Karena ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain, ulama sepakat 3. Tauhid, fiqih, tasawuf. Tauhid pondasinya, fikih tiangnya, tasawuf aksesorisnya. Nah, jadi dalam diri kita ini harus masuk 3 ilmu tadi. 3 pan ilmu yang fardu ain, tauhid, fikih, tasawuf. Yang lain sunat. Ya, fardu kifayah yang lain. Ya. Kayak ilmu nahu, ilmu sharaf, balaghah, mantik, bayan, itu fardu kifayah. Tapi fardu ainnya 3 tadi. Tauhid, fikih, tasawuf. Ya. Maka taklim kita ini, mohon maaf, harus diisi 3 macam ini. Ya. Maka di mana-mana kita nyampaikan ke masjid-masjid 3 saja. Tauhid, fikih, tasawuf. Ya. Tauhid banyak ya, banyak kitab-kitab tauhid. Itu mesti diajarkan. Fikih juga begitu. Kalau fikih banyak sekali. Tauhid jarang ya. Tauhid jangan tinggi-tinggi aja lah. Ya. Sifat 20 jadilah. Ya, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Allah, yang harus bagi Rasul. Ta'alluq-ta'alluqnya lagi, istighna, istifkar, jadilah itu. Nggak payah yang tinggi-tinggi. Ya. Karena kata orang tua kami, ngaji tauhid ini jangan tinggi-tinggi. Cukup itu. Ya, 50 sifat tuh. Tambah istighna, tambah istifkar. Cukup itu. Tambah ta'alluq-ta'alluqnya lagi. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ilmi ta'rifu kaunal wajibi wajiban.
wal mandubi manduban, wal muharrimi muharraman. Wabil ilmi, dan dengan ilmu, ta'rifu engkau bisa memahami, ta'rifu engkau bisa mengetahui, kaunal wajibi, keadaan yang wajib, wajiban sebagai perkara yang wajib. Mana yang wajib dalam salat? Baca Fatihah. Baca surah dalam salat hukumnya apa? Sunnah. Kalau Fatihahnya tidak benar, sholatnya otomatis tidak sah. Karena itu rukun. Nah, seorang musalli harus tahu itu. Mana perkara yang wajib, wajib. Maka kadang-kadang kita, mohon maaf, jangan mengalahkan perkara yang wajib, mengunggulkan perkara yang sunnah. Sholat tahajud sunnah. Tapi sholat subuh wajib. Ya. Salat zuhur wajib, salat duha sunnah. Jadi jangan yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah. Ini beliau menekankan, wabil ilmi ta'rifu qannal wajib wajiban. Dan engkau bisa memahami perkara yang wajib itu jadi wajib. Wal mandubi manduban, perkara yang sunat sebagai hal yang sunnah. Wal muharrimi muharriman, dan yang haram sebagai perkara yang haram. Contohnya ya dalam sholat. Mana perkara yang sunnah? Baca iftitah. Mana perkara yang sunnah? Baca surah setelah Fatihah. Makanya kalau orang baca setelah Fatihah baca surah, ya ada panjang pendeknya tidak benar, tidak jadi masalah. Ya, karena bukan perkara yang wajib, perkara yang sunnah. Tapi kalau Fatihahnya salah, otomatis itu sholatnya tidak sah. Ya, itu perkara yang sunnah. Banyak ya perkara yang sunnah ya. Belum lagi sunat ab'ad atau sunat hayat. Ya. Ada lagi perkara yang haram dalam sembahyang. Ya, perkara yang haram dalam sembahyang. Banyak juga. Dan yang membatalkan dalam sembahyang. Contoh ya. Contoh. Banyak juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada perkara yang wajib. Ya, menuntut ilmu ini perkara yang wajib. Maka harus sungguh-sungguh. Mencari rezeki buat anak istri itu perkara yang wajib. Mengajarkan ilmu agama pada anak istri perkara yang wajib. Ya, maka jangan ditinggalkan. Makanya kalau kita tidak mampu mengajari anak istri, silahkan anak istri ngaji ke majlis taklim, ya, ke tempat-tempat pengajian. Jadi secara hukum agama kita sudah lepas. Kalau tidak kita wajib. Ya, kita ngajari anak-anak kita ilmu tauhid itu wajib. Mengajarkan anak-anak kita sifat 20 itu wajib. Itu perkara yang wajib harus ditopang dengan yang wajib. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba wa tatrukal muharram. Wa ta'rifu, dan engkau bisa juga mengetahui kaifa, bagaimana, tu'addil wajiba, menunaikan perkara yang wajib. Wa taf'alul mandub, dan mengerjakan perkara yang sunnah. Wa tatrukul muharram, dan meninggalkan perkara yang haram. Ini semuanya dengan ilmu. Maka dengan ilmu tadi kita tahu mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggal. Perkara yang paling sulit, mohon maaf, bukan sembahyangnya. Perkara yang paling sulit dalam ilmu tasawuf, meninggalkan kebiasaan yang haram. Itu sulit. Meninggalkan kebiasaan yang haram itu sulit. Ya, orang kalau sudah narkoba itu sulit tuh. Dia sembahyang Pak, dia baca Quran, tapi meninggalkan perkara yang haram itu sulit. Maka ibadah yang besar juga nilai si Allah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang haram. Itu besar pahalanya. Orang kalau sudah sembahyang, ada yang mau, ada yang rajin,
Tapi meninggalkan perkara-perkara yang haram sulit dia hindarkan. Apalagi milieunya milieu yang tidak bagus. Lingkungannya lingkungan tidak bagus. Makanya Nabi hijrah. Maka kemarin saya sampaikan, wajib kita hijrah kalau milieu kita tidak bagus. Wajib kita hijrah kalau lingkungan kita tidak bagus. Ya. Makanya kita dari kampung ke kota, hijrah untuk apa? Nuntut ilmu. Ya, ya kan? Dulu kita tinggal di kampung, sayolah di kampung, ke kota, nuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu perkara yang wajib. فَإِذَا لَبُدَّ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَا غِنَى لَكَ عَنْهُ فَإِذَنْ لَا بُدَّ. Kalau tidak demikian, la buddha, mesti, tidak boleh, tidak laka bagi engkau, hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, mesti, seharusnya, sewajarnya, laka itu sewajarnya, tidak boleh, tidak, mesti bagi engkau, ya, minal ilmi, harus mempunyai ilmu, wala ghina, dan tidak cukup bagimu, laka anhu, jauh daripada ilmu. Maka betul Nabi itu, ya, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Ada tak habisnya nuntut ilmu? Tidak ada. Imam Syafi'i yang alim Imam Syafi'i itu masih ngaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad ahli ibadah masih ngaji dengan Imam Syafi'i. Imam Malik ahli masih ngaji dengan Imam Hanafi. Maka orang semakin tinggi alimnya, semakin kuat juga nuntut ilmunya. Jadi nuntut ilmu tidak habis-habis. Ya. Tidak jadi masalah ibu kita mengeluarkan harta yang banyak supaya anak sekolah. Itu tidak jadi masalah. Allah ganti. Ya, tidak ada. Tidak ada sulitnya kita mengeluarkan harta yang banyak supaya anak nuntut ilmu. Apabila sulit ilmu yang fardu ain tadi. Wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifuh, kata Allah. Wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidak ada yang kalian infakkan di jalan Allah kecuali Allah ganti. Kayak ibu haji umrah. Ada tak pulang dari haji umrah susah hidupnya? Tidak ada. Karena Allah sudah jamin, wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Jadi kalau ibu punya anak masuk pondok pesantren, biaya sekian, Allah ganti nanti. Tidak di dunia, di akhirat. Ya. Makanya orang tua-tua kita dulu, dia habiskan hartanya untuk anaknya sekolah. Ya. Dia habiskan hartanya untuk sekolah. Dan itu jihad. Itu. Ya. Wa alaihi wa alal amali bihi madarus sa'adati fid dunya wal akhirah. Wa alaihi, dan atasnya ilmu, wa alal amal, dan berdasarkan amal dengan ilmu. Coba lihat. Wa alal amali bihi. Situ. Wa alaihi itu atas ilmu, wal amal wal alal amali bihi, dan dengan beramal dengan ilmu. Jadi amal dengan ilmu. Salat duha 20 rakaat. Kalau salat sunat mutlak, tidak apa-apa. Kayak Imam Ahmad bin Hambal itu ratusan rakaat, itu salat mutlak. Kalau salat tahajud sudah jelas 8 rakaat. Ya. Itu namanya qat'i. Ya. Beda dengan salat mutlak. Imam Ali salat malam itu ribuan rakaat, itu salat mutlak. Jadi kita ini punya panduan ya, panduan. Kalau duha 12, minimal 2. Ya, itu yang dimaksud wal amal lebih, beramal dengan ilmu.
Ya, kita masuk masjid, orang sudah azan. Tatul masjid atau qabliyah? Qabliyah. Itu yang dimaksud dengan wal amala bih, beramal dengan ilmu. Kita sudah masuk masjid, orang sudah takbir, imam takbir Allah Akbar, kita langsung aja takbir, jangan qabliyah. Itu maksud dengan wal amala bih. Dapat apa pahalanya? Qabliyahnya? Ya tidak dapat lah, salawat terlambat. Madarus sa'adati, ya, jadi orang yang beramal dengan ilmu itu madarus sa'adati fi dunia wal akhirah. Orang itu akan memperoleh ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Nyaman ibu-ibu kalau orang beramal dengan ilmu itu nyaman. Ya. Orang beramal dengan ilmu itu nyaman. Dan ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani sering bilang tuh, zihabuddin arba'atun, hilangnya agama pada seorang itu ada sebabnya 4. Innakum ta'lamuna bima ta'malun, salah satu. Ya, kalian beramal tanpa dengan ilmu. Itu agama kita hilang. Hilang gini artinya tidak penuh dia beragama dengan baik. Ya. Jadi kita ini gitulah, ngaji, amal, amal, ngaji, ngaji, amal, amal, ngaji. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai innalillah wa inna. Apalagi kalau orang menuntut ilmu meninggal dalam menuntut ilmu, itu sah sabilillah itu. Syahid dia. Ya, syahid dia. Jadi bilang dengan Allah, ya Allah, selama saya masih hidup, ya gerakkan kaki saya untuk ibadah dan nuntut ilmu. Bilang dengan Allah begitu. Malam-malam sholat tahajud bilang dengan Allah, ya Allah, selama saya masih hidup, Kau berikan hak hidup, gerakkan tubuh saya untuk ngaji dan beramal. Ya, amal, ngaji, ngaji, amal, amal, ngaji, ngaji, amal. Karena itu yang membawa kita nanti. Itu yang membawa kita nanti, Pak. Yang lain habis. Habis, Pak. Yang lain habis. Tidak ada habis. Bahasa Jambinya selesai. Orang kalau meninggal dunia, mohon maaf, Pak, selesai. Duit selesai, pangkat selesai, harta habis. Yang dibangga-banggakan selesai. Kawan kita dikubur itulah lagi. Ya, banyak amalnya bagus dalam kubur. Sedikit amalnya banyak rintangannya. Maka hidup dunia ini hidup minal amal, 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 amal. Ya mudah-mudahan ya kita diberikan Allah sehat, panjang umur untuk bisa beramal. Ya. Amal dunia, amal akhirat. Amal dunia, amal akhirat. Ya. Sekarang ini amal akhirat nih. Nanti habis syuru, biduha, amal dunia pula. Cari rezeki buat anak istri, nolong orang, ya, ngajarkan ilmu dengan orang, itu amal dunia pula. Ya, nanti masuk zuhur, amal akhirat pula. Ya enggak? Ya, habis zuhur tidur pula, amal dunia. Tidur itu amal dunia tuh. Ya, tidur amal dunia. Nanti asar sembahyang lagi, amal akhirat lagi. Ya. Kalau mancing Pak Ustadz, Anda tahu saya, tidak tahu lah. Bapak lah yang jawab kan. Elok juga lah mancing. Ya. Mancing itu elok juga. Supaya keluar inspirasinya. Cuman kalau meninggalkan sembahyang itu yang susah. Ya. Jangan disalahkan mancingnya. Ya. Main bola boleh enggak Pak Ustadz? Boleh. Badminton boleh enggak? Boleh. Tenis meja boleh enggak? Boleh. Berenang boleh enggak? Boleh. Nabi juga begitu olahraga. Ya. Tapi jangan meninggalkan yang amal akhirat.
Kita ini kadang-kadang amal akhirat tuh yang kalah dengan amal dunia. Betul lah Bu. Mudah-mudahan Ibu sehat Bu ya. Panjang umur, murah rezeki, ngaji, ngaji. Pagi Ahad ngaji. Ya. Bikin jadwal di rumah tuh. Pagi Ahad ngaji. Senam nanti dulu. Ya, amal akhirat dulu. Sudah amal akhirat baru amal dunia. Dapat Ibu hari ini amal akhirat. Ibu anu identifikasikan amal akhirat ini, amal dunia ini. Nah, Ibu dewek lah yang bikin tempe amal dunia, masak amal dunia, nyuci amal dunia. Aduh. Ibu bikin dewek lah. Nah, 2 minggu depan saya tanya tuh. Nah, saya kumpulkan ini PR dulu kan. mohon maaf. Wa'lam anna man 'abadallah bighairi ilmin, ketahuilah olehmu, kata Abdullah Al-Awil Haddad, annaman bahwasanya orang abadallah yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin tanpa dengan satu ilmu. Ilmin itu mufrad, jamaknya ulum. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa dengan ilmu, kanad dararu 'aidu alaihi, maka ada hal bahaya yang kembali kepada orang tersebut. Sampai-sampai beliau menyebutkan ad-darar. Ad-darar itu sesuatu yang kurang bagus yang akan menimpa orang tersebut. Apalagi berfatwa, berhujjah dengan tanpa ilmu. Nauzubillah. Ya, kana ad-dararu 'aidu alaihi. Maka orang itu akan berbahaya yang kembali kepada orang tersebut. Bisa babi ibadatihi aksa minan nafil hasil. Dengan sebab ibadah orang itu lebih banyak dibandingkan manfaat yang diraih oleh orang tersebut. Lahu minan nafil hasili lahu biha. Dengan sebab ibadah yang dilakukan tanpa dengan ilmu. Manfaatnya tidak banyak. Ya, manfaatnya dah banyak. Ya. Beramal itu bagus. Ya. Al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berbuah. Wa kam min abidin qad at'aba nafsah fil ibadah. Wa kam, berapa banyak. Ini luar biasa bahasa beliau. Wakam, berapa banyak. Man min abidin. Ya, berapa banyak dari orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah itu namanya abid. Kalau orang buat baik namanya muhsin. Orang yang kuat ibadahnya namanya abid. Ya. Orang yang paham bacaan Qur'annya namanya qari. Bacaannya bagus, itu qari namanya. Ahli ibadah namanya abid. Ya, orang yang suka buat baik namanya muhsin. Kam min abidin, berapa banyak orang yang ahli ibadah. Ini bahasa beliau ini. Qad ad'aba nafsahu fil ibadah. Sungguh telah meletihkan dirinya. Qad ad'aba nafsah. Dirinya terletih fil ibadah, dalam ibadah. Wa huwa ma'a dzalika musirrun ala ma'siyatin, dan ia menyertakan hal-hal itu masih sebagai orang yang bergelimang di atas maksiat. Yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyah. Ya, yang ia menganggap bahwa kemaksiatan itu adalah satu ketaatan, atau ia beranggapan bahwa kemaksiatan yang dilakukan bukan kemaksiatan. Banyak itu. Ya, orang-orang yang ahli ibadah melakukan ibadahnya itu dengan capek. Ya. Jadi ibadah yang dia lakukan itu tidak merasa nikmat karena tidak dibarengi dengan ilmu. Maka tidak salah Nabi bilang tuh, kam min qa'imin laisa min qiyamihi at-ta'abu was-salabu. Banyak orang yang salat, kata Nabi,
kam min qa'imin, berapa banyak orang yang salat, laisa min salatihi, yang tidak ada manfaat salatnya kecuali capek-capek saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ini 14 abad yang lampau Nabi bilang ini. Betapa banyak orang yang salat, tapi dalam salatnya at-ta'abu was-salabu. Ya, hanya sekedar letih dan capek-capek saja. Karena dia tidak punya ilmu dalam salatnya. Secara hukum salatnya sah. Ya, cuman tidak banyak manfaatnya. Ya, tidak banyak manfaatnya. Luar biasa beliau ini ya, sudah bisa mendeteksi ya yang dilakukan oleh seseorang. Ini namanya aulia Allah. Memang Abdullah Al-Khawil Haddad ini seorang waliullah ya, yang luar biasa. Banyak kitab karangan beliau ini. Waqad haka Syekhul Arif bihi Muhammad ibnu Arabi bin Babil Wasaya min al-futuhati ala rajulin min ahli al-Maghrib. Waqad haka Syekh, dan sungguh telah dikisahkan oleh Syekh Al-Arif billah Muhammad ibnu Arabi ya, fi Babil Wasaya, dalam bab wasaya, min al-futuhati, dalam kitab Futuhul Makkiyah. Ya, Ibnu Arabi menulis dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Ya, di situ disebutkan ya tentang apa? Ya, an rajulin min ahlil Maghrib, tentang seorang pria dari penduduk Maghrib Maroko. Annahu kana katsirul istihad fil ibadah. Pria itu banyak sekali dalam beribadah. Wa annahu istara atanan, bahwasanya ia membeli seekor keledai betina. Ini cerita Syekh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah tentang bab wasaya. Di sana beliau menceritakan ada seorang pria dari Maroko, yang pria ini luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu istara atanan, lalu ia membeli seekor keledai betina. Ini ceritanya. Ya, laki-laki dari Maroko, ibadahnya luar biasa, taatnya luar biasa. Tiba-tiba dia membeli seekor keledai. Walam yasta'milha fi syai'in, namun ia tidak pernah menggunakan keledai betina dalam hal apapun. Dia beli aja. Ya, keledai tadi dia di apa-apakan. Fasa'laus insanun an sabi imsakiha. Lalu ada seorang bertanya kepada pria itu tentang sebab ia memelihara keledai betina tersebut. Ngapa tidak digunakan? Keledai dibeli itu apa tidak digunakan? Ya, orang tanya dengan dia. Qala, ya, orang Maroko itu menjawab, ma amsaktuha illa li uhsina biha farji. Tidaklah saya melihara keledai itu melainkan untuk menjaga alat kelamin saya dengan keledai tersebut. Illa uhsina biha farji, ya, melainkan untuk menjaga alat kelamin saya dengan keledai tersebut. Wa kana la'yal mutahrima ityani bahaim, dan adalah pria itu tidak mengetahui keharaman menyetubuhi binatang. Falamma arafahu, maka tatkala ia mengerti bitahrimihi, tentang keharamannya, asfaqa, lalu ia takut, wabaka, dia pun menangis, bukaan syadidan, dengan menangis yang sangat. Takut dia, karena dia tidak tahu, awalnya tidak tahu keharaman itu, tidak tahu dia. Setelah dijelaskan kepadanya haram, asfaqa, takut dia, wabaka, menangis dia, bukaan syadidan, menangis yang sangat dahsyat. Intahatil hikayatu bimaknaha, selesai cerita dengan menyadur secara pengertiannya. Jadi ini apa namanya? Ya, ini contoh, ya, contoh. Ya, makanya kadang-kadang kita tidak bisa juga menjudge orang, ya, menyalahkan orang itu tidak bisa juga. Mungkin dia tidak tahu. Yang bahaya ini tahu,
tapi mengerjakan, itu bahaya. Setelah ditunjukkan kepadanya tidak boleh itu, ya, mentubuhi binatang itu tidak boleh, itu haram itu. Baru dia tahu, nangis dia, ya, nangis dia. Ini contoh aja ya, contoh bahwa ilmu itu harus dituntut. Wa ilmul wajibu ala kulli muslim, sudah habis ya, sudah habis. Wal ilmul wajibu, dan bermula ilmu yang wajib ala kulli muslim bagi setiap orang Islam, huwa ayya'lama wujubal jami'il faraid, yaitu ilmu yang dapat mengetahui kewajiban semua kefarduan Allah, allati faradallahu alaihi, yang sudah Allah fardukan kepadanya. Kemudian apalagi wa tahrima jami'il muharramat, dan dapat mengetahui keharaman semua perkara yang Allah haramkan, allati haramallahu alaihi, yang sudah Allah haramkan kepadanya. Itulah ilmu yang wajib, yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Itulah ilmu yang wajib dituntut. Mana dia? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tauhid pondasi, fikih tiangnya, tasawuf asas usulnya. 3 ilmu ini masuk dalam diri kita. Nah, 3 ilmu ini masuk dalam, maka dalam diri kita ini 3 ilmu itu masuk. Ya, sabar itu apa? Tasawuf. Orang yang sembahyang taat kepada Allah, itu akidah, tauhid. Ya. Lalu dalam ibadahnya rapi nian dia, itu fikih. Maka 3 ini harus masuk. Tauhid, fikih, tasawuf. Wa 'alaika bi kaifiyati fi'li syai'il wajibi fala yajibu illa 'inda iradati mubasyarah. Dan mesti bagimu, alaika, mesti bagimu, hai orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bikaifiyati, untuk mengetahui bagaimana fi'li syai'il wajib, perkara-perkara yang diwajibkan, fala yajibu, maka ia tidak wajib mengetahui, illa inda iradati mubasyarah, kecuali ketika hendak menjalankan ibadah yang wajib tersebut. Faman balagha, siapa yang telah balik, aw aslama, dan dia sudah masuk Islam, fi syahril muharram, pada bulan Muharram, umpamanya, kanal wajibu alaihi fawran, maka wajib atasnya segera, ya, ayyata'allama makna syahadatain, ia belajar makna kalimat 2 syahadat. Kalau masuk Islam gitu dah, ya kan? Orang nak masuk Islam, perkara yang pertama diharuskan apa? Belajar syahadatain. Di situ bahasanya syahadatain, berarti dua syahadat. Syahadat pertama namanya syahadat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang itu baligh, ya, atau mohon maaf masuk Islam, maka perkara yang wajib dipelajari adalah 2 kalimat syahadat. Wa yantiqa bihima, dan yang harus mengucapkan 2 kalimat tersebut. Maka kalau orang masuk Islam tidak mau 1 syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah. Ya, jadi kalau ada umpamanya orang nak masuk Islam, ya, dengan bapak-bapak umpamanya, suruh dia baca 2 kalimat syahadat. Jangan 1 syahadat saja, tidak sah. Wa yata'allama wujubas salawatil khamsiyah. Setelah itu apalagi bagi orang yang baru baligh, wa yata'allama wujubas salawatil khamsi, mengetahui perkara yang wajib salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wa ma yajibu min ma'rifatiha, dan ia wajib untuk mengerti tentang salat 5 waktu. Waktunya kapan, ya, yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang disunnahkan. Wajib itu. Yajibu min ma'rifatiha
wajib juga mengetahui tentang sholat tadi. Wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Mazhab kita Syafi'i 13, Hanafi 17. Ya. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Ya, hukum-hukumnya tadi wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Sendah sembahyang bercakap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kau ni lantaklah kau. Haram tuh. Sedang sembahyang. Ya. Beda kalau dia tidur, ngigau dia lain masalah. Ini sedang sembahyang. Lantak kaulah. Haram itu. Atau membatalkan dalam sembahyang haram. Wasyamsi wa duhaha. Pak, batal haram. Membatalkan sembahyang. Ibu sembahyang zuhur di rumah. Suami ngetuk pintu, ibu batalkan, haram. Biarlah bapak di luar. Tapi kalau sembahyang sunat, ibu doa Allahu Akbar, bu, batal sembahyang. Kalau sembahyang sunnah. Tapi kalau sembahyang wajib jangan dibatalkan kecuali ada darurat. Kayak kami di Tungkal tuh sering tuh kebakaran. Allahu Akbar, Pak, kebakaran Pak, terus mati Bapak. Itu bukan mati syahid, mati sangit. Ini yang saya bilang beribadah dengan ilmu. Ibu sedang sembahyang tahajud, kata suami, kopi. Ibu sedang sembahyang tahajud, batalkan sembahyang tahajud. Ibu bikin kopi. Makanya sebelum ibu salat tahajud, bikin kopi seperti di belakang tuh, seceret besar tuh. Seceret besar tuh. Lantaklah bapak. Rupanya marah bini. Orang bikin kopi dikit, ini seceret besar tuh. Untuk seminggu Pak katanya. Orang bikin untuk sehari, seminggu rupanya Pak. Hati-hati Pak, tuh kopi itu untuk seminggu Pak. Jangan lagi minta-minta. Itulah kopi. Panaskan dewek. Paham ya? Ini yang dimaksud oleh Abdullah Alawi Al-Haddad. Ada perkara yang wajib dalam sembahyang, ada perkara yang sunat, ada yang perkara yang rukun. Wa minal wajibi, dikit lagi, wa minal wajibi alaihi, termasuk perkara yang wajib alaihi, atas orang yang baru akil baligh. Ayya'rifa wujubus saum, mengetahui wajibnya puasa. Tak lama lagi masuk bulan puasa, belajarlah tentang hukum puasa. Mana yang batalkan puasa, mana yang makruhkan puasa, ya, mana yang disunahkan dalam puasa, belajar. Anak-anak kita itu diajari. Siapa yang ngajari? Ibu lah. Ya, wa zakat, diajari zakat. Zakat ini bukan anak, paknya diajari. Ada kemarin orang nanya, Ustadz boleh tak bini zakat dengan laki? Ngapa ibu ketawa? Iya bu, ada salah sebut kalah. Guru boleh tak bini zakat dengan laki? Boleh. Yang tak boleh laki zakat dengan bini, itu yang tak boleh. Apa bu? Rupanya bininya manajer. Tak tahu manajer apa, tak tahulah. Ya, lakinya tak ada, biasa bela. Ya, Pak sini, Bapak kok susah. Saya zakat dengan Bapak. Sah tak? Sah, kabil tu. Tapi kalau laki zakat dengan bini, tidak boleh. Karena bini kewajiban. Itu kalau ada bini model gitu tuh Pak, besar pahalanya tuh. Ada. Sudah. Wal haji, orang nak haji. Orang haji ini, kalau orang tua kami dulu Pak, belajar haji ini setahun. Nak naik haji, belajar naik haji, manasik haji ini setahun. Saya ada orang nak naik haji, sejam belajar. Ya. Nak dian aja pula di korting, bisa tak Pak Ustaz kira-kira setengah jam be?
Mula-mula kan sejam, sehari bisa tak? Bisa. Bisa tak sejam? Bisa. Setengah jam? Bisa. Semenit? Bisa. Haji apa kataku ni? Orang dulu pergi haji sehari belajar Pak. Setahun belajar haji ini Pak. Supaya tahu, paham. Ya. Wa ghairiha dan yang lain-lainnya minal wajibal ainiyah. Ini dia. Minal wajibatil ainiyah. Dari perkara-perkara yang wajib ain. Wajib ain apa? Salat, puasa, zakat, haji. Itu wajib ain itu. Kalau salat jenazah, ya wajib kifai itu. Ya, kifai. Kewajiban kolektif. Wa ya'rifu tahriz zina. Wallahu a'lam. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur ala rahmatak ya arhamar rahimin. ونسألك علم الخائفين وإنابة المقبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملك عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فاردد لحاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf, mohon ampun, al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.